Kekuatan yang kedua dari Yaman. Kata Nabi tidak mengisyaratkan juga untuk mengikuti, tetapi Nabi tidak mencela Yaman, karena kota yang paling, negara yang paling mendapatkan doa oleh Nabi itu Yaman. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya begini, dalam satu hadis itu begini, Anal Yamani, kata Nabi, Anal Yamani, saya itu, apakah Nabi mengartikan dalam artian aku ini orang Yaman, apakah Nabi mengartikan aku bersama orang-orang Yaman? Dan ini diperdebatkan oleh ulama hadis, benar nggak Nabi orang Yaman itu? Kalau Nabi orang Yaman kok silsilahnya berbeda, tapi yang bicara itu Nabi, bukan orang lain. Nah, maka dipahami oleh para ulama dalam hadisnya Anal Yamani, itu dikatakan oleh para ulama, sebagian mengatakan bahwa Nabi bersama orang-orang Yaman. Atau makna yang selanjutnya, yang ketiga, akan banyak keturunan Nabi yang ada di Yaman. Dan itu terbukti, Pak. Bapak Ibu sampai ke Yaman itu, memang negara kecil, tidak memiliki kekuatan yang seperti Turki, tidak memiliki kekuatan seperti yang lain. Tapi coba lihat keberpihakan Yaman dari dulu sampai sekarang. Apa keberpihakannya? Enggak pernah namanya keluar daripada untuk tidak berperang dengan Islam. Sampai hari ini, Pak, konsisten dia istiqamah Yaman itu bersama Palestina. Maka kata Nabi, kekuatan yang kedua akan muncul di Yaman. Tapi Nabi tidak menganjurkan ke sana. Kenapa? Karena di Yaman itu tidak memiliki kekuatan yang baik. Hanya saja keberpihakan Yaman tetap tak akan pernah berpaling. Negara yang didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Allah, berikan keberkahan pada negeri Yaman. Ditanya pada para sahabat, bagaimana dengan Najd? Nabi kemudian berkata, keberkahanlah kepada negeri Yaman. Sahabat tanya lagi, bagaimana dengan Najd? Nabi bilang lagi, keberkahan bagi negeri Yaman. Terus sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan Najd? Kata Nabi, Najd itu tempat keluarnya tanduk setan, katanya. Nabi bilang langsung. Ulama berbeda pendapat tentang makna tanduk setan itu dan Najd itu sendiri. Ada kalimatnya, tanduk setan itu yang diperdebatkan. Yang kedua, Najdnya. Itu para ulama itu Timur Tengah, daerah Timur Tengah. Itu menjadi poin penting, Pak. Timur Tengah itu yang mana lagi? Yang mana lagi Timur Tengah tersebut? Jadi intinya, kalau dari hadis-hadis akhir zaman itu, Pak, kita bisa sorotin. Yang bisa kita soroti, banyak hadis yang mengarah kepada Timur Tengah itu akan munculnya kesesatan, kemungkaran, kehancuran. Itu akan muncul dari sisi itu. Fitnah harta, fitnah dunia, itu paling nampak nanti di daerah situ, Pak. Makanya hancur yang pertama nanti dalam ketika terjadi gempa, kehancuran batu berterbangan. Itu jangan salah, Pak, Mekah itu tempat pertama yang hancur itu. Jangan salah kita. Ya, hari ini orang semua, Allah menjaga Mekah, Madinah daripada Dajjal, betul. Tapi di akhir zaman sebelum hari kiamat itu datang, yang terjadi kehancuran itu dari Mekah. Batu-batu berterbangan. Madinah hancur, lebur. Dan itu jangan salah. Maka kata Nabi, Najd itu, dan itu banyak, kata Nabi, makna kata para ulama itu, di Najd itu banyak fitnah. Nah, ternyata betul, Pak, hari ini benar-benar terjadi. Najd itu betul-betul banyak fitnah. Hanya saja orang berhati-hati, para ulama berhati-hati memaknai Najd ini di mana. Riyadh-kah? Timur Tengah yang manakah? Perbatasan Saudi-kah? Atau mana? Dan ini diperdebatkan oleh para ulama. Yang timur ini yang mana? Yang daerah orang timur ini yang mana? Yang disebut bukan timur sini ya, Timur Tengah ini yang mana gitu. Sehingga disebutkan itu. Maka berhati-hati para ulama. Kalau kita kembalikan kepada sejarah, Bapak Ibu boleh lihat itu, sejarah terbentuknya kerajaan Saudi Arabia. Coba lihat sejarah terbentuknya kerajaan Saudi Arabia itu. Dulu Hijaz itu mau diambil Syarif Hussein. Syarif Hussein ini orang yang bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan Turki Utsmani. Padahal ini cucu Nabi, masih keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, bekerja sama dengan Inggris untuk mendapatkan kekuasaan Hijaz. Oleh Syarif nampak siapa namanya, Syarif Hussein, oleh Inggris dimanfaatkan. Yang penting lo mau berantem dengan, mau kalian memberontak kepada Turki Utsmani, kami persenjatai. Disenjatai, Pak, dipersenjatai oleh Inggris, dipersenjatai dalam perang dunia itu untuk memberontak kepada Turki Utsmani.
Coba bayangkan, ini sejarah yang tak pernah kita tahu kan, ini terlupakan. Kenapa kita tidak pelajari sejarah ini dalam, kalau kita harus paham Pak, kenapa kita tak pelajari ini dalam sejarah kebudayaan Islam? Ternyata itu poin penting Pak. Ketika Turki Utsmani hancur, itu gejolak pengkhianatan itu nampak. Ternyata nampak para pengkhianat-pengkhianat itu berada dari sisi Islam itu sendiri. Ada namanya dinasti Fatimiyah, ada namanya dinasti kerajaan Safawiyah, dinasti Safawiyah. Kerajaan Safawiyah, Fatimiyah itu Syiah itu Pak. Syiah yang memberontak kepada Turki Utsmani. Itu jelas itu. Coba bayangkan itu. Nah, ketika runtuh Turki Utsmani, penyebab runtuh Turki Utsmani ada salah seorang yang disebut dengan Syarif Hussein yang bekerja sama dengan Inggris, karena Inggris menjanjikan, apa yang dijanjikan oleh Inggris kepada Syarif Hussein? Hijaz. Hijaz itu terbentang antara pokoknya Mekah, Madinah, Riyadh dan sekitarnya, itu masuk dalam kategori Hijaz namanya. Dan itu diberikan kepada Syarif Hussein. Siapa yang tak mau mengurus dua tanah haram? Tidak ada yang tak mau Pak, termasuk Syarif Hussein itu sendiri. Ternyata di sisi lain Inggris bekerja sama dengan seseorang bernama Ibnu Saud gitu. Dan itu poin penting. Dan ternyata pertikaian itu. Syarif Hussein di akhir hayatnya diasingkan oleh Inggris ke Yordania. Salah satu bentuk yang diberikan, perjanjian yang diberikan oleh Inggris kepada Syarif Hussein dan keluarga, diangkatlah anaknya menjadi gubernur Yordan. Gubernur Yordan pada masanya. Sampai akhir hayatnya Syarif Hussein berada bersama anaknya di Yordania. Apa pernyataan daripada Syarif Hussein? Kata Syarif Hussein, ternyata aku dikhianati. Kalau tahu Inggris pengkhianat seperti ini, aku tidak akan pernah bersama dengan mereka. Itu pernyataan resmi daripada Syarif Hussein kepada yang dituturkan oleh anaknya yang ketika itu menjadi gubernur di Yordania. Coba bayangkan, itu pengkhianatan yang terjadi pada saat itu. Ini pada masanya Pak, sehingga terjadi pertikaian. Dan ternyata yang paling disesali oleh Syarif Hussein ketika itu adalah ketika Palestina diberikan kepada Yahudi oleh Inggris pada tahun itu dalam Perang Dunia yang pertama. Coba bayangkan, habis kita Pak, dijajah orang. Itu Islam. Makanya Palestina itu bukan soal manusia Pak, bukan hanya kemanusiaan. Yang perlu dipahami oleh orang beriman seperti Bapak Ibu semua ini, yang perlu dipahami oleh orang-orang Muslim, Palestina bukan milik orang Gaza dan bukan milik orang Palestina. Palestina itu milik orang umat Muslim. Seluruh dunia mengakui Palestina itu milik mereka. Nasrani mengakui Palestina milik mereka. Yahudi mengakui Palestina milik mereka. Muslim mengakui Palestina milik mereka. Karena apa? Akan muncul dari tempat ini satu orang yang disebut dengan Mahdi. Kita paham itu Imam Mahdi Pak. Dan mereka juga akan paham itu, yang akan menjadi penakluk dunia gitu, yang akan memberikan perdamaian gitu. Dan ini debatable tempat munculnya Pak, Imam Mahdi itu sendiri. Jadi umat Muslim yang tidak mau, yang acuh dengan Palestina, itu kita curigakan keimanannya. Apalagi kalau ada umat Muslim yang membantu, itu jelas tidak berimannya. Kalau yang tadi tidak mau membantu, tidak mau mengakui Palestina itu adalah umat Muslim, itu kita ragukan keimanannya. Tapi yang membantu negara yang lain, Israel atau Yahudi, mereka bantu, itu mesti tidak beriman. Coba bayangkan, sampai sebegitunya Pak. Memang Nabi bilang itu dalam hadisnya, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu muncul manusia kafir dan orang-orang munafik. Itu dari tubuh umat Muslim itu. Dan ternyata itu terbukti hari ini. Banyak sekali manusia-manusia munafik itu yang dari lisan mereka Palestina hidup, tapi di belakang dia masih beli produk-produk Islam. Uniknya, relawan-relawan dari Indonesia yang datang ke Palestina balik ke tanah air dicaci maki, dihujat oleh para penduduk-penduduk di tanah air, oleh sebagian penduduk-penduduk tanah air. Coba bayangkan, orang yang relawan kemanusiaan dihina, dicaci dan dimaki, pulang dari Palestina, dari Gaza memberikan bantuan balik ke Indonesia, ke tanah air justru malah mendapat hinaan. Coba bayangkan, sudah mati-matian Pak, taruhannya nyawa Pak. Dari 40 kapal yang mereka bawa, 20-nya hilang. 20-nya hilang, 2-nya ditahan oleh sampai Perdana Menteri Malaysia mencari tahu harus bagaimana untuk mengeluarkan mereka. Coba bayangkan, 18-nya lagi tak terdeteksi sama sekali. Hacker dunia tak bisa menghacker Pak. Kurang canggih apa? Kurang canggih apa?
diletakkan di daerah yang tidak bisa terakses oleh internet. Coba negara mana itu? Kurang terpencil apa negara itu? Bayangkan, itu kelakuan daripada Islam. Dan Bapak Ibu tahu kenapa mereka minta semua kapal itu harus masuk lewat satu jalur? Mereka yang check-in barang itu, Pak, mereka yang harus ngecek barang itu, agar mereka bisa memasukkan yang mereka inginkan, seperti yang mereka lakukan pada tahun sebelumnya. Mereka datang untuk mengantar relawan balik ke sini, kok justru malah dicaci maki. Sudah kita tidak membantu, masih membeli produk. Kurang apa kita, Pak? Kurang munafik apa manusia itu? Dan uniknya mereka masih tergolong orang-orang Muslim. Coba bayangkan, Pak, masih ada yang makan di KFC. Kemarin saya lihat masih ada orang yang masuk di Starbucks. Muslim, Pak, masih ke Starbucks. Orang-orang di dunia, bukan hanya Muslim, Pak, non Muslim pun nggak mau memboikot produk Islam. Kita Muslim membeli produk Islam. Itu betul-betul sungguh-sungguh keterlaluan betul itu, Pak. Unik lagi, Muslim pakai cadar, suami istrinya pakaiannya Islami, anaknya pakaian Islami, yang diminum di tangannya pakai tangan kanan, tapi ditulis Aqua. Sakitnya di mana, Pak? Di sini, Pak. Sakit banget itu, Pak. Sakit banget saya melihatnya, Pak. Coba bayangkan itu. Itu kalau nggak pakai, kalau nggak ada. Baik, maka satu kebahagiaan bagi kita adalah ketika terjadinya kemerdekaan Palestina. Nah, setelah terjadi kemerdekaan Palestina, kalau kita melihat dari jalur diplomasi sekarang dan politik, hampir terjadi kemerdekaan bagi Palestina. Hampir terjadi. Yang kedua, ketika terjadi kemerdekaan Palestina, muncul wa khurabul Madinah, wa khurabul Yasrib. Akan terjadi kehancuran bagi Madinah, Yasrib. Sekarang kita lihat kehancuran yang dimaksud apa. Satu-satu, Pak, disisipin. Dulu Turki Utsmani itu sangat garang, Pak, ketika anak-anak mereka pada kuliah di negara-negara Eropa. Mereka tercuci otak sekulerisme, pluralisme, liberalisme, gaya berpikir yang sekuler itu mereka bawa pulang ke tanah air Turki. Apa yang terjadi? Pemberontakan besar-besaran yang mereka lakukan untuk menggeser nilai-nilai agama ke nilai-nilai sekuler. Itu terjadi, Pak. Terjadi. Inilah salah satu cara yang akan mereka lakukan untuk menggeser nilai-nilai agama yang ada di Yasrib. Dengan cara begitu. Jadi kehancurannya bagaimana? Dengan model nilai-nilai, menggeser nilai-nilai. Sama, Pak, di negara kita juga begitu. Dulu negara kita nih, kalau kita lihat itu sejarah, kita kembalikan, Pak, pakaian ibu-ibu itu rapi, pakaian muslimah, pakaian Melayu namanya, sampai semua pakaian itu ke bawah pantat. Geser sedikit nilai-nilainya, Pak. Cara menghancurkannya begitu, budaya. Hancurin sedikit-sedikit, geser sedikit-sedikit. Sekarang jangankan pantat, paha pun bisa dibuka, ya. Itu gaya-gaya cara begitu. Dan itu terjadi, Pak, sekarang. Mulai terjadi di negara-negara Arab itu, mulai terjadi. Bapak Ibu kalau mau lihat seperti ini faktanya, bolehlah datanglah ke Riyadh. Coba tengok di Riyadh itu. Masya Allah. Pergeseran nilai-nilai itu sedikit demi sedikit itu. Ngeri, Pak, ngeri banget. Nah, awal mula kehancuran itu dari situ. Awal mula kehancuran itu situ. Nilai Islam itu bergeser sedikit demi sedikit. Maka disebut itu kehancurannya di situ. Nilai Islam tidak lagi dipegang, agama tidak lagi menjadi sandaran, ekonomi dunia atau duit, materi itu menjadi poin penting. Hari ini begitu semua. Makanya kenapa, mohon maaf, negara-negara Islam itu tidak bersuara, karena ekonominya dipegang oleh siapa dan siapa kawan-kawannya. Itu dia. Dubai, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, apa kurang kayanya, Pak? Kalau mereka bersatu saja, kumpulkan dana triliunan, bisa nggak? Bisa banget, Pak, bisa banget. Dikumpulkan, dapat aja 2 triliun, bagikan ke, mereka berikan kepada Gaza, Palestina, selesai nggak? Selesai, Pak. Tapi sampai nggak tuh? Sampai sekarang nggak sampai-sampai, Pak. Donasi paling banyak yang diberikan kepada Palestina itu datang dari Indonesia. Nggak boleh nggak bisa nggak diakui itu, Pak. Donasi terbanyak itu datang dari Indonesia. Relawan terbanyak itu datang dari Indonesia. Coba bayangkan. Harusnya negara-negara kaya itu kalau mereka mau kumpulkan itu sama-sama Muslim tuh, dikumpulkan 1 triliun aja, nggak usah 1 triliun, 500 miliar dari Qatar, 500 miliar dari
Uni Emirat Arab misalkan 500 miliar dari terkumpul berapa triliun Pak? Kalau 4 negara aja 500 miliar itu berapa? Udah 2 triliun. 2 triliun itu diberikan kepada, selesai Pak. Jangankan rumah sakit, lebih daripada itu bisa mereka bangun. Masalahnya kenapa tidak bisa? Ada perjanjian kah? Ada. Itu yang disebut dengan ketakutan negara-negara Islam itu. Tidak sesimpel itu Pak Ustadz. Memang karena tidak sesimpel itu kita menjadi, kalau bisa disimpelkan. Cuma keberanian yang tidak ada gitu. Yang belum ada, bukan tidak ada, keberanian yang belum ada. Makanya Yaman Pak, kalau membantu negara, Yaman jangankan membantu negara lain Pak, sementara listrik yang mati di Yaman aja sampai sekarang nggak hidup-hidup. Mereka nggak bisa membantu secara ekonomi, tapi mereka bisa membantu secara keberpihakan mereka. Baik, itu poin penting. Maka Bapak Ibu, kehancuran negara-negara Arab itu termasuk itu sebagai poin atau landasan kehancuran umat muslim, menunjukkan kepada kita betapa kecintaan terhadap dunia itu menggeser nilai. Kecintaan terhadap dunia mampu menggeser nilai-nilai. Itu yang terjadi. Nah, salah satu penyebab kehancuran daripada Yathrib itu adalah tergesernya nilai-nilai. Dan saya tak katakan secara frontal di hadapan kita semua, tapi itu yang terjadi. Pergeseran nilai-nilai agama sedikit demi sedikit akan hilang, dan itulah yang kemudian yang menyebabkan hancurnya agama itu sendiri. Baik, lanjut Pak. Yang kemudian setelah terjadi daripada kehancuran Yathrib yang ditakuti oleh umat muslim, kemudian muncul yang disebut dengan malhamah wa khurujul malhamah, perang malhamah. Perang malhamah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang yang memang terjadi antara umat muslim yang besar, malhamatul kubra. Di sebelum malhamatul kubra ada perang-perang malhamah yang lain. Nanti dimulai daripada Syria atau Suriah ketika melawan daripada yang terjadi di Romawi. Jadi kerajaan Suriah berhadapan dengan Romawi, kemudian nanti umat muslim berhadapan dengan Yahudi. Malhamatul kubra. Malhamatul kubranya adalah Yahudi dengan muslim. Kemarin video Ustadz Zulkifli Muhammad Ali sampai ke tempat tersebut, dan beliau katakan ketika beliau berada di sana, kelak disinilah tempatnya umat muslim akan bertikai dan berperang dengan Yahudi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya negara Yahudi itu bakal terbentuk. Kenapa? Karena kita akan berlawanan dengan mereka. Nah, Bapak Ibu siap sudah berlawanan dengan Yahudi? Siap Bapak Ibu? Awak takutnya Yahudi itu ada di sini gitu kan? Itu masalahnya. Pengkhianat itu maksudnya garis baru. Yang kita takutkan itu yang kita khawatirkan. Maka Bapak Ibu, salah satu cara yang harus kita lakukan hari ini itu menyatukan, mempersatukan. Ini kita nih dalam masjid aja kita bertikai ini. Kau bukan orang Muhammadiyah, kau orang NU, masjid kau sana nih. Coba bayangkan, hanya begitu aja kita berkelahi Pak. Padahal masjid rumah Allah, bukan rumah dia. Memang duit dari dia gitu. Duit dari dia kan namanya masjid, tetap rumah Allah. Tidak ada masjid rumahnya kita gitu. Masjid rumahnya Ridwan, berarti yang boleh masuk cuma Ridwan, yang lain tidak boleh masuk. Itu bahasa kita sekarang. Maka umat muslim itu terpecah belah tuh karena hal-hal tersebut itu aja. Sederhana Pak, mohon maaf. Kalau kita lihat sekarang nih kondisi umat muslim sekarang nih, kadang-kadang saya ketawa Pak. Kok lucu ya umat muslim sekarang nih, disuguhin duit, ambil, yang diinjak kawan sendiri gitu. Itu bahasa sederhana saya. Jadi kadang-kadang saya suka ketawa sendiri. Lah kok bahagia hati umat muslim yang lain ketika ada kawan sendiri yang diinjak gitu kan. Tapi kita kan nggak sadar, kita nggak pernah berpikir sampai sebegitunya gitu. Yang keempat Bapak Ibu, Fathul Konstantiniyah. Fathul Konstantiniyah nih Bapak Ibu, satu simbol kita adalah Konstantinopel ini Bapak Ibu, salah satu tempat yang kelak melahirkan kekuatan besar. Bapak Ibu mau tahu, Turki, militer Turki ini termasuk salah satu militer yang paling ditakuti di dunia. Yang paling ditakuti oleh dunia, di dunia ini, termasuk oleh Amerika, termasuk oleh itu adalah Turki. Militernya Turki itu paling ditakuti. Jadi orang kalau latihan, negara-negara asing itu Pak, kalau latihan itu ke Turki Pak. Latihan-latihan militer itu ke Turki. Coba bayangkan itu. Dan itu terbaik di dunia. Jangan salah. Dan Turki keberpihakannya kepada Palestina jelas. Termasuk negara yang masih sungkan terhadap Turki. Makanya Amerika
untuk mendekati Turki agak goyang-goyang sedikit, agak takut Pak. Cuma kita nggak tahu Pak apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Turki atas kebijakan mereka terhadap Palestina dan Gaza. Atau setelah Konstantinopel ditaklukkan, dari sini Pak akan muncul tentara-tentara bantuan. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, kata Nabi dalam riwayat yang lain, nanti ketika di akhir zaman itu, nanti yang bermuara di Damaskus, Palestina, yang di Syam, daerah lingkaran itu, sebelum umat muslim itu, orang-orang mukmin itu pindah dan berhijrah ke sana, akan muncul para panglima muslim yang berurutan, kata Nabi dalam hadisnya. Meskipun hadis ini lemah, hadis ini dhaif, derajat hadisnya dhaif, tapi oleh para ulama, meskipun hadis ini dhaif, perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Ada kemungkinan bermunculannya para panglima perang yang handal itu secara berurutan. Karena Nabi telah kata, tahap pertama dari Irak, dari Yaman, kemudian dari Palestina, terakhir di Palestina Pak. Kata Nabi, kalian kalau nampak kalian orang-orang panglima perang yang tangguh dari Palestina, bergabunglah, kata dia, bergabunglah. Oke, kita sedang menunggu itu. Nah, bisa jadi, oleh sebagian ulama bilang bisa jadi itu yang disebut dengan sekarang. Bisa jadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi yang jelas militer yang ditakuti itu. Nah, bisa jadi Bapak, bisa jadi juga Turki, Konstantinopel, bisa jadi juga nanti Suriah sekarang, bisa jadi juga dari negara-negara yang lain. Nah, kita berharap panglima perang ini yang dijanjikan oleh Allah adalah panglima perang yang betul-betul mengambil alih dan kelak terbentuk yang disebut dengan khilafah Islamiyah yang bersatu. Jadi maksud khilafah Islamiyah nanti di akhir zaman itu Bapak Ibu, terbentuk satu khilafah. Yang satu khilafah ini semua umat muslim bersatu untuk menghancurkan kaum yang disebut dengan tidak ada lawan kita selain daripada Yahudi. Agama-agama yang lain itu bukan lawan kita Pak. Lawan kita adalah Baik, nah kemudian setelah terjadi yang disebut dengan penaklukan Konstantinopel, barulah kemudian wa khurujud dajjal. Nah, sebelum munculnya dajjal inilah yang disebut munculnya dajjal yang lain. Kata Nabi, dajjaluna kadzabun, akan muncul para dajjal yang lain selain daripada dajjal yang sesungguhnya. Jadi dajjal itu ada dua, satu dajjal yang beneran, Masihid Dajjal namanya. Yang kedua, dajjaluna kadzabun. Dajjaluna kadzabun itu adalah orang-orang manusia manipulatif. Nah, sekarang Bapak Ibu tengoklah, semua manusia yang ada di dunia maya itu semuanya manusia manipulatif namanya. Manusia yang tidak original. Sederhananya, fotonya cantik di Facebook, di luar Facebook hancur-hancuran. Nah, itu namanya dajjal yang sesungguhnya. Yang saya maksud dengan manipulasi dunia.